Tuhan mau memberkati peribadatan kami, agar kami boleh mengikuti ibadah dengan baik dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita masuk ibadah kita dengan bernyanyi dan lagu pertama adalah Sukacita. Adik-adik, kita mulai ibadah dengan bernyanyi dan lagu pertama judulnya adalah Sukacita. Boleh ya ikutin gerakannya di rumah atau sambil bertepuk tangan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Ya adik-adik yang di rumah, hukum Tuhan untuk kita, hukum berapa? Ya, nah hukum Tuhan untuk kita minggu ini hukum Taurat yang ke-7. Hukum Taurat yang ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa berhati suci serta bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus saling menghormati, saling mencintai dan setia. Itulah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali ya dari lagu nomor 2, Dong 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 Kedong Dong. Dong 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 kedong dong, ada iblis di bawah kolong, hatiku mau ditolong, Tuhan Yesus datang menolong. Sekali lagi. Dong 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 kedong dong, ada iblis di bawah kolong, hatiku mau ditolong.
untuk segala dosa-dosa kita, untuk pengampunan dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah, ayat bulanan untuk kita pada bulan ini sudah hafal kan? Ayat bulanan pada minggu ini, pada bulan ini tertulis di Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24. Inilah firman Tuhan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah ayat bulanan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari lagu nomor 3, Bila Roh Allah Ada. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dari satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita dengarkan bersama ya untuk pengumuman di minggu ini. Yang pertama, untuk hukum Taurat di minggu ini, tanggal 21 Maret 2021 adalah kita ke-7. Kemudian, yang kedua, ayat bulanan tertulis di dalam kitab Roma 3 ayat 24. Nah, untuk adik-adik yang sudah menghafal hukum Taurat dan ayat bulanan, segera mengirimkan video hafalannya ke grup WhatsApp SKM GKP Air Kulim atau grup Facebook SKM GKP Air Kulim. Nah, berikutnya pengumuman yang keempat, minggu depan tanggal 28 Maret 2021. Jadi, adik-adik sekolah minggu beribadah di gereja. Seperti yang sudah diwartakan kemarin, kita beribadah di gereja 2 minggu sekali.
Jadi adik-adik yang beribadah di gereja silahkan memakai masker dan mengikuti protokol kesehatan seperti yang sudah dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2021. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan Tuhan Yesus menyertai kita. Nah, kita mau mengumpulkan persembahan, jadi persiapkan persembahannya dengan baik. Nanti adik-adik boleh kasih ke siswa atau majelis mereka masing-masing ya untuk diserahkan ke gereja. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, inilah persembahan kami, terimalah sebagai ucapan syukur kami. Sama-sama katakan, amin. Kita bernyanyi dari lagu nomor 4, betapa baiknya Engkau sambil mengumpulkan persembahan. Persiapkan Alkitabnya, dan hari ini firman Tuhan dibawakan oleh Ibu Dewi Gurtau. Oke adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat berkat Tuhan yang sudah kami terima. Ini kami anak-anak Tuhan, sebentar mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman itu menjadi pelita di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Ya, kembali lagi dengan Ibu Dewi. Nah, di minggu ini tanggal 21 Maret 2021 adalah Minggu Judika. Dengan khotbah kita dari Lukas 22 ayat 56 sampai ayat 62. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Sudah ya adik-adik? Kita baca. Petrus menyangkal Yesus. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk di dekat api. Ia mengamatinya lalu berkata, juga orang ini bersama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan.
berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, adik-adik semua, adapun tema kita di Minggu Judika hari ini yaitu anak Tuhan berani mengatakan kebenaran. Anak Tuhan berani mengatakan kebenaran. Adik-adik sekolah minggu semua anak-anak Tuhan ya, anak-anak yang baik, penurut, dan harus berani mengatakan kebenaran. Itu dia. Nah, adapun hari ini yang mau kita bahas ada 2 poin. Ya adik-adik, yang pertama itu Ibu akan bercerita sedikit tentang penyangkalan Petrus terhadap Yesus. Ya, bisa adik-adik lihat nanti itu di Lukas 22. Nah, sebelum kita masuk ceritanya sedikit, Ibu mau tanya, adik-adik ada yang tahu si Petrus ini siapa? Pastilah tahu ya. Petrus adalah salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Tapi Petrus ini unik loh adik-adik. Mau tahu nggak adik-adik semua? Iya, dia mempunyai 2 sifat. Ya, nah, semua adik-adik harus mengikuti ya cerita Ibu. Yang pertama, si Petrus ini adalah murid paling berani dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Apa dikatakan dia berani? Ya, dia berani membela sang guru. Gurunya waktu itu Yesus lah ya. Nah, kita bisa lihat adik-adik, lihat Lukas 22 ayat 49. Ya, Lukas 22 ayat 49 sampai ayat 51. Nah, kita baca. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Nah, adik-adik tahu nggak? Di sini ia siapa? Yaitu adalah si Petrus sendiri ya. Dia berani tanpa rasa takut sedikit pun. Waktu kejadian penangkapan Tuhan Yesus ya oleh tentara Romawi, nah dia berani itu. Sewaktu tentara Romawi menghunuskan pedangnya, nah si Petrus ini langsung ya membela Yesus, yaitu dengan memotong telinga salah satu tentara Romawi. Siapa namanya? Ayo, ada yang tahu adik-adik siapa nama tentara Romawi itu? Ya, namanya adalah si Malkus. Ya, nama tentara Romawi yang telinganya putus waktu penangkapan Tuhan Yesus itu adalah si Malkus. Ya, kejadian ini terjadi di Taman Getsemani. Nah, itu tadi bahwa katanya si Petrus ini adalah murid yang paling berani. Yang kedua, ya, Petrus adalah seorang pengecut. Ya, dikatakan si Petrus adalah seorang pengecut. Ayo, kira-kira bagaimana ya ceritanya? Ya, adik-adik bisa baca di Lukas tadi, Lukas 22 itu adalah penyangkalan si Petrus atas Tuhan Yesus. Artinya penyangkalan ini adalah tidak jujur, menyangkal, tidak mengakui, ya, tidak jujur lebih tepatnya. Jadi kejadian itu si Petrus menyangkal Yesus sebanyak
3 kali. Nah, Ibu mau paparkan sedikit siapa-siapa aja yang menyangkal dan apa kata orang yang menyangkal dan apa jawab si Petrus. Yang pertama, penyangkalan Petrus yang pertama, yaitu seorang perempuan. Kata perempuan itu, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Kata si Petrus, bukan, aku tidak kenal dia. Pertama. Yang kedua, seorang lain, orang lain yang ada di situ. Engkau juga seorang dari mereka. Kata Petrus, bukan, aku tidak. Yang terakhir, yang ketiga, ada lagi orang lain. Semua orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab dia adalah juga orang Galilea. Yang terakhir dikatakan si Petrus, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Sudah berapa adik-adik? Sudah 3 orang dan sudah 3 kali si Petrus masih menyangkal Yesus. Nah adik-adik, saat ketiga kalinya Petrus menyangkal Yesus, teringatlah dia akan firman, akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa nanti engkau sebelum ayam berkokok 3 kali, sebelum ayam berkokok engkau sudah 3 kali menyangkal aku. Itulah kata Tuhan. Dia teringat. Apa yang terjadi? Petrus pergi. Ya, dia pergi meninggalkan Yesus yang sudah menatapnya. Itu dia. Nah, alasan ini mungkin tepat bagi Petrus. Mengapa adik-adik? Ya, penyangkalan Petrus ini terhadap Yesus ada alasannya bagi si Petrus ya. Waktu itu karena Petrus merasa ketakutan dari orang-orang sekelilingnya yang membenci Yesus. Dia merasa ketakutan. Tidak ada keberanian untuk mengatakan yang jujur. Takut. Itu adalah, ketakutan adalah salah satu masalah yang paling besar yang ada dalam diri kita. Baik kita guru-guru sekolah minggu juga ya, adik-adik sekolah minggu. Di sini Petrus merasa sangat takut nanti ya bahwa dia akan disiksa juga seperti Tuhan Yesus. Itu cara berpikirnya, bahwa juga nanti dia akan diadili, bahwa juga dia nanti akan digeret sama seperti Tuhan Yesus. Dia takut seperti itu. Hanya dia tidak mau mengakui alias menyangkal Tuhan Yesus sendiri. Nah, Petrus berpikir menyangkal Yesus saat itu dia bisa membawa dia kepada jalan keluar dari masalahnya yang dihadapi. Ya, itu penyangkalan dia yang 3 kali ini adik-adik adalah pikirannya saat itu bahwa cara dia menyangkal Tuhan Yesus adalah sudah jalan benar, ya, akan membawa dia keluar dari masalah yang dihadapinya. Padahal tidak sama sekali, ya. Tapi ternyata tidak demikian. Yang terjadi apa? Ya, penyesalan, malu, ya kan? Penyesalan, malu itulah yang dirasakan oleh si Petrus setelah mendengar ayam berkokok tadi. Setelah ia menyangkal Tuhan Yesus tadi, yang ada apa? Dia merasa sedih, ya, malu, menyesal terutama ya. Nah, poin yang kedua, Bu, apakah penting mengatakan kebenaran atau apakah penting mengatakan hal yang benar? Oh ya, jawabannya tentu sangat penting sekali ya adik-adik sekolah minggu, apalagi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau
melalui cerita ini kita juga diajarkan untuk berani mengatakan kebenaran. Tepat sekali ya. Nah, mungkin adik-adik di tengah situasi sekarang atau di tengah situasi yang kondusif sekalipun, mengatakan kebenaran itu mungkin sangat mudah sekali dilakukan. Namun, untuk berani mengatakan kebenaran di tengah situasi yang sudah terdesak, ya, yang situasinya sudah terdesak, mepet, bahkan dalam keadaan yang buruk sekalipun, itu adalah suatu yang perlu dilatih. Perlu sekali dilatih dalam kehidupan sehari-hari, dan wajib dimiliki oleh semua orang. Nah, adik-adik sekolah minggu, ibu mau membacakan sedikit cerita. Ada cerita pendek ya, adik-adik coba didengar. Ya, cerita ini berjudul Kiki seorang anak pemberani. Nah, dibacakannya adik-adik dengar ya nak. Suatu sore seorang anak bernama Diki pergi naik sepeda bersama teman-temannya. Diki adalah seorang anak laki-laki berusia 7 tahun. Sore itu sangat cerah. Angin berhembus begitu sejuk, seakan mengizinkan ia dan teman-temannya untuk berkeliling komplek menaiki sepeda. Tiba-tiba, ketika sedang asik menaiki sepeda, Diki kehilangan keseimbangan dan tidak sengaja ia menggores sebuah mobil yang ada di pinggir jalan. Diki merasa sangat bersalah. Ia pulang ke rumah dengan diantar teman-temannya sambil menangis terseduh-seduh. Diki bercerita kepada kedua orang tuanya akan peristiwa yang baru saja ia alami. Kemudian, kedua orang tua Diki tersenyum dan memeluknya. Mereka tidak memarahi Diki dengan apa yang sudah ia perbuat. Kedua orang tua Diki justru mengapresiasi sikap berani Diki untuk berkata yang benar. Akhirnya, Diki ditemani oleh kedua orang tuanya menjumpai sang pemilik mobil. Setelah ia bertemu, Diki meminta maaf kepada orang tersebut dengan sopan dan berani. Pemilik mobil pun menerima dan memaafkan Diki. Sama seperti kedua orang tua Diki, sang pemilik mobil pun memuji Diki karena keberaniannya berkata jujur dan benar. Demikian cerita yang dibacakan. Adik-adik tadi mengikuti ya dari awal. Jadi dikatakan di sini ada seorang anak yang pemberani, ya. Dia berani mengatakan, dia berani mengungkapkan apa yang sudah dia alami. Jadi si ini tadi, si orang anak tadi, dia tidak takut, dia langsung ke orang tuanya, terus dia katakan semuanya. Apa yang terjadi? Orang tuanya malah justru tidak marah, ya kan? Malah mengapresiasi, bagus benar ini sikap kamu nak, ya. Kemudian orang tuanya mau mengatakan tidak apa-apa, lalu bukannya memarahi, tapi malah mengatakan kamu sudah bagus untuk berkata benar. Mereka pergi ke tempat orang yang punya mobil tadi atau yang memiliki mobil itu. Dia katakan jujur dengan sopan dan berani. Adapun pemilik mobil menerima dan memaafkan Diki. Ya, nah adik-adik yang mau ibu sampaikan adalah, memang mungkin kalau dipikir sekilas ini adalah sangat mudah, tetapi bagi adik-adik semuanya pasti ada sedikit, ya, sedikit. Aduh, nanti kalau aku katakan pasti aku kena marah. Ya,
mungkin ada di kehidupan sehari-hari, bahkan ini mah udah dikatakan pun, udah dibilang pun jujur, masih juga ngomel-ngomel sama mama. Mana nih orang udah jujur pun juga dimarah-marahi, juga dibentak-bentak. Pasti ya adik-adik ya. Yang mau dikatakan di sini, janganlah takut untuk berkata jujur. Walaupun banyak sekali konsekuensi, ya, sanksi yang akan kita dapat kalau kita sudah berkata jujur. Iya, mungkin kita ketika kita berani mengatakan suatu kebenaran, itu ada konsekuensinya, ada sanksinya, ada hukumannya, pasti ya. Jangan takut, gak usah takut, karena yang paling penting itu adalah hak untuk berkata jujur. Jadi sanksi di sini mungkin entah kena marah itu, entah kena hukum atau lain-lain, kena tegur segala macam, ya, gak usah takut, ya. Nah, kita biasakan. Jadi adik sekolah minggu harus membiasakan, harus diasah, harus sering. Jangan pula setiap hari melakukan kesalahannya, kan nggak mungkin. Yang ada ketika kalian melakukan kesalahan, kalian harus bisa, harus berani, harus membiasakan untuk mengatakan atau untuk berkata dengan jujur, hal yang benar. Itu dia. Nanti kena marah kan, diam-diam. Biar aja lah, nggak taunya itu. Apa yang terjadi adik-adik kalau kalian tidak mengungkapkan apa yang benar? Pasti kalian merasa ya selama kalian hidup mungkin kalian akan merasa ketakutan, gelisah, ya, kemana-mana kalian pergi merasa takut, merasa ada, aku kemarin sudah melakukan hal ini, aku begini, nanti kayak mana ya, ketahuan lah ya, gimana ya, itu. Kalau kalian tidak berkata jujur, katakan, bilang aja dengan jujur tadi ya. Nah, karena jika kita menutupi kesalahan itu pasti kita akan merasa gelisah, ketakutan, bahkan itu akan mengikuti kita terus. Manapun kita pergi, ada di hati dan pikiran adik-adik semua. Nah, adik-adik, jujur akan membawa kita bersuka cita. Ya, ingat ya, jujur akan membawa kita bersuka cita. Tetaplah untuk selalu adik-adik berkata jujur, bahkan juga kita guru-guru sekolah minggu. Jangan takut, itu kuncinya. Seperti sifatnya si Petrus yang pertama ya, berani ya. Dan ikuti sifat Petrus yang kedua, itu tidak baik. Harus berani mengatakan hal yang benar. Jangan lupa di setiap kehidupan yang kita jalani, tetaplah untuk selalu mengatakan hal yang benar, karena perkataan yang benar akan disayang oleh Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, melalui firman ini kami boleh adik-adik sekolah minggu diajarkan untuk selalu mengatakan hal yang benar, untuk selalu siap berani, tidak pengecut, tidak takut apapun situasi yang kami hadapi. Kami harus berani Tuhan dalam mengatakan kebenaran dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, Engkau sertai kami selalu dimanapun kami berada. Berkatilah Tuhan kedua orang tua kami dimanapun juga mereka. Engkau memberkati mereka setiap detik, setiap menit, kapanpun dan dimanapun. Berkati
kehidupan mereka, rezeki, Kau juga yang melimpahkan kepada kehidupan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mengakhiri ibadah kami petang kami siang ini. Doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, seperti yang dikatakan tadi sama Bu Yuli, kita tidak boleh meniru sikap Petrus. Kenapa? Karena dia sudah berbohong, tidak mau mengakui Tuhan Yesus adalah gurunya. Jadi adik-adik tidak boleh berbohong. Karena itu kita nyanyikan lagu terakhir, Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan mengasihani kita. Kiranya Tuhan mengasihani kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Ya, demikian ibadah kita pada minggu ini anak-anak.
Kita dari majelis dan guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang telah mengikuti ibadah hari ini. Ingat, besok kita ke gereja ya. Ya, demikianlah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dari kita. Dah.